Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita dapat kembali belajar kembali. Nah, jadi hari ini kita memasuki pelajaran selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu kita speaking dan baca doa. Ya. Tolong kepada Ida dan Saskia maju ke depan untuk memimpin doa dan speakingnya. Tangan ke samping, bulu yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Aduk-aduk tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung. Ular melintang di badan bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua. Membuat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Membuat kamera cipik, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Membuat menara tinggi, jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan. Membuat telinga kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Nah, this Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. setelah kita baca doa tadi, kita absen dulu lah. Aulia Rahman, hadir. Ahmad Fajri, Rehan, semuanya lengkap. Nah, lanjut. Hari ini kita membahas pelajaran dunia. Kita ada pelajaran yang minggu kemarin yang kita sudah pelajari, masalah tentang halal dan haram. Masih ingat? Nah, apa saja yang bentuk yang halal dan haram? Nah, coba Burkian, apa saja yang bentuk bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram? Ayo, bisa dicontohkan? Apa? Babi. Apa lagi? Apa lagi? Nah, selain yang halal apa? Ayam. Apa lagi? Nah, itu adalah makanan-makanan yang ada yang haram dan ada yang halal. Nah, jadi kayak babi dan anjing itu tidak dapat dimakan. Sedangkan ayam dan kelinci, sapi dan sebagainya itu bisa dimakan. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana yang dapat dimakan dan mana yang tidak dapat dimakan. Lanjut. Nah, jadi kita memasuki pelajaran hari ini masalah tentang nama nasab dan gelar Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dua, jasa-jasa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, jadi di sini pertama kita jelaskan tentang nama-nama nasab dan gelar Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab dulu. Nah, siapa beliau? Nanti kita bakal jelaskan. Nah, lanjut.
Nama-nama nasab dan gelar Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, nih, tolong diperhatikanlah nasab dan gelar Abu Bakar. Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah, dan setelah memeluk Islam ia diberi nama oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Abdullah. Beliau adalah seorang laki-laki yang masuk Islam ketika Muhammad diangkat menjadi nabi. Oleh karena itu beliau diberi nama Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini pintarai adalah sahabat Nabi yang pertama masuk Islam. Kan ada di gambar kalau 4 sahabat Nabi. Yalah, siapa? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, siapa lagi? Sayyidina Ali. Nah, jadi ada 4 sahabat Nabi. Nah, jadi pintarai Nabi itu mempunyai sahabat yang sangat dekat. Nah, jadi Abu Bakar ini pintarai yang pertama masuk Islam. Nah, lanjut. Nah, Abu artinya bapak. Lah, Abu artinya bapak. Sedangkan Bakar artinya dengan segera Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Nih, sangat benar. Nah, jadi beliau ini sangat benar. Beliau ini orangnya sangat berani. Banyak waktu zaman dulu tuh para kafir Quraisy itu tidak berani dengan beliau. Orangnya sangat berani. Nama, nasab dan gelar Umar. Nama, nasab dan gelar Umar. Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Lah. Nah, ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hamtamah. Umar bin Khattab tumbuh dalam keberanian. Umar bin Khattab menyatakan keislaman pada tahun ke-6 kenabian. Ia merupakan orang ke-40 yang masuk Islam sejak Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, jadi Umar ini dulu pernah pintarai, beliau ini menentang sangat lawan Rasulullah. Nah, jadi sangat menentang. 2. Jasa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, dari sini kita menjelaskan. Pertama, jasa Abu Bakar menumpas pemberontakan kaum munafik yang dipimpin para nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab dan Aswad Ansi. Nah, jadi pertama itu. Yang kedua, menumpas pengkhianatan orang-orang murtad yang tersebar di seluruh Jazirah Arab, baik timur, barat, utara maupun selatan. 3. Menegakkan syariat Islam hukum, yakni tidak memisahkan kewajiban sholat dengan zakat. Nah, jadi pintarai jasa Abu Bakar ini yang ketiga itu adalah masalah tentang sholat dan zakat. Nah, jadi sholat dan zakat itu sangat kewajiban bagi kita orang Islam. Nah, jadi kita orang Islam wajib menunaikan seperti sholat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Nah, jadi itu termasuk rukun apa? Islam, lain iman. Jadi harus bisa membedakan mana rukun Islam dan rukun iman. Kalau rukun iman kita apa? Ada 6, sedangkan rukun Islam ada berapa? 5. Nah, paham? Yang kedua, jasa Umar bin Khattab. Pertama, menciptakan peraturan keuangan negara dan meletakkan dasar-dasar ilmu keuangan tersebut. Kedua, kepedulian Umar bin Khattab kepada keamanan negara antara lain mendirikan lembaga kepolisian, korupsi, militer. Nah, 3. Membangun lembaga peradilan, mengangkat para qadhi hakim dan meletakkan dasar kehakiman untuk mengadili perkara dan membangun kantor-kantor dan dewan.
Nah ini jadi pintarai di sini ada jasa-jasa Umar bin Khattab. Nah jadi tadi yang pertama tadi jasa siapa? Abu Bakar. Sedangkan ini adalah jasa-jasa Umar bin Khattab. Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, jadi setelah kita pelajari ini, Bapak ingin memberikan soal kepada bagian. Nah, untuk dijawab. Nah, tolong ini dijawab tulis nama dan kelas jalan. Nah, tulis nama dan kelas jalan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, tolong dikumpul ke depan. Nah, Bapak simpulkan pelajaran hari ini masalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, jadi Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi yang sangat berjasa. Nah, jadi beliau itu sangat mendukung pada zaman Islam dulu. Nah, jadi dulu Islam berkembang sangat biasa. Nah, jadi dulu itu pintarai Islam itu pertama kita dianukan dengan sahabat-sahabat Nabi dulu lah, keluarga dan sebagainya. Lalu orang banyak karena Pak, karena dulu itu pintarai banyak yang menentang ajaran Islam. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.